Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran penulisan lakon yang merupakan pembelajaran seni budaya kelas 9. Lakon cerita ditulis oleh seorang penulis lakon dari kejadian yang pernah ada atau kejadian rekaan dari imajinasi yang seolah-olah kejadian itu ada dan pernah terjadi. Lakon cerita teater yang menarik untuk dipentaskan adalah lakon cerita yang memiliki konflik atau pertentangan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Untuk mempermudah dalam melaksanakan latihan menulis lakon, seorang calon penulis lakon tidak mencari atau menuliskan suatu peristiwa yang jauh dari kehidupannya. Terkadang peristiwa yang dekat dan terbiasa disaksikan oleh calon penulis lakon akan menjadi bahan yang menarik untuk dituliskan, asalkan mampu menghadirkan konflik atau pertentangan tersebut dalam lakon ceritanya. Latihan menulis struktur cerita meliputi yang pertama, menentukan tema. Menentukan tema ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Di antaranya, yang pertama, membaca cerita yang ada, kemudian tentukan temanya. Lalu, diskusikan tema tersebut dengan teman-teman. Selanjutnya, cobalah teman kalian untuk membaca cerita yang berbeda dan tentukanlah tema masing-masing cerita tersebut. Lalu pilihlah salah satu tema dari berbagai macam tema yang telah kalian tentukan dengan kelompok. Lalu berilah alasan kenapa kalian dan teman-teman diskusi kalian memilih tema tersebut. Selanjutnya, latihan menulis struktur cerita yang kedua, yaitu menentukan plot kerangka. Untuk menentukan plot kerangka, kalian dapat membuat plot cerita atau peristiwa dalam sebuah cerita sesuai dengan waktu, tempat, dan tokoh-tokohnya. Kalian dapat membuat plot-plot cerita yang banyak sesuai dengan tema cerita yang telah ditentukan. Lalu, tuliskanlah plot-plot cerita tersebut. Untuk selanjutnya, kalian dapat mendiskusikan dengan teman-temanmu untuk mendapatkan berbagai macam masukan. Lalu, kalian dapat menulis kembali plot-plot cerita yang telah mendapat masukan tersebut untuk dijadikan cerita yang nantinya akan dipentaskan. Latihan menulis struktur cerita yang ketiga, yaitu menentukan latar atau setting. Kalian dapat menentukan setting atau latar cerita yang telah kalian buat. Misalnya, ruang kelas, malam hari, di lapangan, saat sore hari, atau tempat dan waktu lainnya juga boleh, silakan. Lalu sebutkanlah secara detail setting atau latar cerita tersebut. Selanjutnya, kalian juga dapat menuliskan setting atau latar cerita sebanyak mungkin sesuai dengan cerita yang kalian tuliskan.
Selanjutnya, latihan menulis struktur cerita yang terakhir, yaitu yang keempat, menentukan tokoh-tokoh. Kalian dapat menentukan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut, dan kalian juga dapat memberi nama tokoh-tokoh tersebut. Silahkan kalian untuk dapat mendeskripsikan tokoh-tokoh tersebut sesuai dengan ciri-cirinya, kedudukan dalam masyarakatnya, lalu juga bagaimana ciri-ciri psikologisnya. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam cerita tidak harus manusia, tetapi juga bisa hewan ataupun tumbuhan. Tokoh-tokoh yang bukan manusia tetapi berperilaku seperti manusia juga boleh dalam cerita kalian. Silahkan kalian berkreasi. Latihan menulis cerita meliputi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pemaparan. Pemaparan ini berisi tentang keterangan-keterangan tokoh, masalah, tempat, waktu, atau pengantar situasi awal lakon. Dalam penyusunan pemaparan, usahakan sudah mengandung konflik atau yang mengarah pada konflik yang terjadi, tetapi masih dalam keseimbangan lakon. Yang kedua yaitu penggawatan. Pada bagian penggawatan ini dituliskan masalah dalam pemaparan sudah mulai terganggu oleh adanya bibit-bibit masalah dan kepentingan. Bibit-bibit masalah ini akibat dari pemikiran-pemikiran peran atau aksi peran terhadap keinginannya. Yang ketiga yaitu klimaks. Klimaks adalah titik paling ujung dari perselisihan atau konflik antara peran protagonis dan peran antagonis. Yang keempat, peloraian. Bagian peloraian ini berisi tentang alternatif jawabannya dari permasalahan sampai terjadinya konflik antara peran antagonis dan peran protagonis. Selanjutnya, yang kelima yaitu penyelesaian. Penyelesaian ini berisi tentang jawaban-jawaban yang menjadi permasalahan antara protagonis dan antagonis. Fungsi dari pelarian adalah untuk membalikan keadaan seperti awal cerita lakon. Karena segala persoalan sudah terjawab, penyelesaian juga merupakan bagian akhir dari cerita lakon ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.